Halo Sobat Sepeda, salam sepeda kuat, sepeda jaya. Kembali lagi di podcast Dialog Desa. Kembali lagi bersama aku Febri. Di sini aku akan nemenin kalian selama episode keempat kali ini. Nah, di episode keempat kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget, yaitu tentang perundungan dan tentang kekerasan seksual kepada remaja. Dan narasumber yang kita undang kali ini adalah seorang guru yang cantik yang mengajar di Spenda. Guru ini adalah termasuk guru baru yang mengajar di Spenda, yang kurang lebih 2 bulan baru mengajar di Spenda. Nah, guru itu adalah Bu Vita. Om Swastiastu, Bu. Sebelum mulai ke topik pembahasan, Ibu bisa perkenalan dulu ke Sobat Spenda yang ada di rumah supaya mereka mengenal Ibu, karena kan Ibu baru 2 bulan, kurang lebih 2 bulan mengajar di Spenda. Mungkin ada yang belum tahu sama Ibu. Ya, Om Swastiastu sebelumnya. Selamat siang, karena ini siang ya. Iya. Karena ini sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya adalah Ikade Arvita Yukardini. Saya adalah guru BK di SMP 10 Denpasar. Saya juga merupakan pembina OSIS yang kali ini dipercaya untuk membina adik-adik OSIS di sekolah. Saya adalah guru baru, guru P3K yang baru masuk dari bulan Juni. Jadi ini merupakan satu pengalaman pertama saya juga, karena baru bergabung, sudah diajak juga dengan adik-adik untuk mengikuti kegiatan podcast ini. Terima kasih, Bu. Tadi kan Febri udah bilang tentang topik hari ini itu tentang pelecehan seksual dan juga tentang perundungan. Ya. Terus menurut Ibu, pelecehan sama perundungan yang sebenarnya itu apa sih, Bu? Nah, ini kita topiknya tentang pelecehan dan perundungan ya. Anak-anak, perundungan itu merupakan sikap yang tidak baik ya. Kalau pengertiannya itu, perundungan itu adalah sikap agresif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ataupun kelompok yang tujuannya untuk menyerang. Kalau pelecehan itu termasuk juga dalam perundungan. Pelecehan itu ada 4 bentuknya ya. Yang kita ketahui ada 4, yaitu yang pertama adalah pelecehan seksual, kemudian ada pelecehan dalam bentuk verbal, ada pelecehan juga dalam bentuk fisik, dan ada juga pelecehan ataupun perundungan tentang sosial. Ada 4 ya, jadi ulangi. Yang pertama itu ada seksual, kemudian yang kedua adalah verbal, yang ketiga itu adalah perundungan atau pelecehan fisik, dan yang keempat itu adalah pelecehan sosial. Untuk dari keempat pelecehannya itu, ada nggak sih contoh-contohnya, Bu? Contohnya, nah ini sering sekali kita temukan juga di lingkungan kita ya, lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga pun juga sudah ada, di lingkungan masyarakat juga ada itu pelecehan-pelecehan ataupun perundungan itu. Contohnya yang pertama yaitu pelecehan verbal ya. Kalau verbal itu biasanya adalah hinaan, cacian, ejekan. Itu merupakan contoh dari pelecehan verbal, lebih dari apa yang diucapkan, yang itu tujuannya untuk merendahkan seseorang ataupun kelompok, kemudian juga menghina ya, kemudian juga mengejek orang itu. Itu tentunya akan memberikan dampak kepada si korban ya. Jadi sebelum masuk ke jenis atau contoh-contoh yang berikutnya, Ibu ingin menjelaskan bahwa dalam suatu perundungan itu ada tiga orang ya dalam perundungan itu. Yang pertama itu adalah pelakunya, pelaku yang melakukan perundungan atau pelecehan. Yang kedua itu adalah korban. Yang ketiga adalah orang yang menonton. Tiga orang ini adalah yang ada pada perundungannya. Jadi kemudian dari ketiga ini mereka akan sangat berkaitan ya. Jadi si pelaku ini yang melakukan pembulian atau melakukan perundungan,
kemudian yang korban ada yang menerima tindakan tersebut yang akan mengalami dampaknya juga. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang di sekitarnya yang menonton hal itu. Ya, jadi itu yang pertama ya, contohnya dari perundungan verbal. Yang kemudian yang kedua itu ada perundungan fisik. Jadi dia melibatkan fisik seseorang. Yang diincar adalah fisiknya. Dilihat dari perbedaan mungkin banyak ya. Kita kan ambillah contoh misalnya dalam satu kelas ya nak ya. Kan kita semua ada dalam kelas berbeda-beda kan begitu. Nah di satu kelas itu jumlah kalian itu kan ada dari 32 sampai 40. Atau bahkan ada dalam satu sekolah itu jumlahnya 50 orang dalam satu kelas. Nah, bayangkan keberagamannya yang ada di kelas itu. Adanya banyak sekali, ada perbedaan ya. Misalnya perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan suku dan yang lain-lainnya. Ya. Jadi semuanya ini akan ada perbedaannya. Nah, dalam hal yang perundungan ini, hal ini kalau tidak kita bisa menghargai perbedaan ya, itu yang akan menyebabkan pertama terjadinya perundungan. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, Ibu lanjut lagi untuk contohnya ya tadi ya, biar tidak terlalu panjang nanti ya, karena masih banyak ada pertanyaannya ya. Iya lumayan. Ya, jadi yang pertama tadi contohnya sudah ya, apa tadi ya contoh yang pertama verbal, kemudian yang kedua ada fisik, yang tadi menyerang fisik seseorang. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah sosial. Contohnya ya, biar kalian paham. Contohnya itu misalkan kita itu menelantarkan teman kita, atau kita itu mengajak teman untuk menjauhi temannya yang ada di kelas. Itu contohnya adalah bullying sosial, ya. Nah, kita jelaskan lagi lebih lanjut ya. Sepertinya akan karena sudah dijelaskan bentuk-bentuknya, kita akan lebih merasa lebih ingin tahu apa itu bully-bully itu ya, bentuk-bentuknya. Kemudian yang terakhir ini yang lagi maraknya sekarang. Ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, juga terjadi di lingkungan sekolah dan di kampus ya. Ini namanya adalah perundungan seksual atau kejahatan kekerasan seksual. Ini merupakan perundungan yang menyerang juga bisa fisik, bisa verbal, yang menyerang bagian anggota reproduksi seseorang sehingga membuat orang itu menjadi trauma. Ya, itu. Nanti kita akan bahas lagi ya, Nak ya. Itu contoh-contohnya ya. Terus tadi Ibu kan udah bilang kalau misalnya di sekolah itu pasti ada Ibu nemu kekerasan seksual. Terus itu Ibu di lingkungan yang sekarang udah dapet nggak sih informasi tentang pelecehan seksual ini? Atau nggak perundungan, pembulian gitu Bu? Informasi perundungannya ada di sekolah ya? Oke, untuk informasi perundungan itu yang ada di sekolah pastinya ada. Karena bentuk perilaku perundungan itu banyak sekali. Kan tadi sudah ada 4 ya contohnya ya. Ada 4 dan untuk di sekolah hal itu memang ada. Nah, cuman untuk resikonya ataupun dampaknya tidak terlalu ya, karena masih kita bisa tangani untuk di sekolah, dan kita juga sudah bekerja sama dengan seluruh guru, dengan kepala sekolah, dengan orang tua, sehingga dampaknya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu riskan, sehingga masih bisa kita selesaikan di sekolah ya. Kalau bentuk-bentuknya banyak sekali, ada yang di sekolah ya, mungkin anak-anak juga di sekolah merasakan ya apa saja, mungkin juga melihat itu apa saja yang ada di sekolah. Terus juga zaman sekarang itu kan banyak anak-anak yang bercandaannya tuh sering pakai nama orang tua. Nah ya, itu termasuk perundungan apa enggak sih Bu? Itu menyebutkan nama orang tua itu adalah perundungan. Ya, semua pasti akan mengatakan itu perundungan. Kenapa? Kalau kita merasa itu bukan nama kita, walaupun itu nama orang tua, dan itu digunakan bahan candaan ya, bahan candaan itu sudah salah.
ya itu membuat kita merasa tidak nyaman karena kita dipanggil dengan nama keluarga kita, ya. Jadi itu memang perundungan, Nak, dan tidak boleh dilakukan sama siapapun, tidak boleh. Terus faktor utama yang menyebabkan orang itu membuli temennya, terus melakukan kekerasan seksual itu apa, Bu? Faktor utamanya Faktor utama. yang terjadinya perundungan, ya. Faktor utamanya itu adalah kebencian, Nak. Kebencian. Ya, adanya rasa kebencian. Terus yang kedua itu adalah rasa ketidakpedulian. Ada ya perbedaannya ya? Iya, ada. Ada ya. Kebencian. Ini mungkin dia pertamanya bisa saja sebagai korban juga si pelaku. Jadi dia punya rasa kebencian atau dia benci melihat teman-temannya seperti atau iri begitu ya. Terus kalau ketidakpedulian misalnya ini adalah biasanya si penonton. Jadi si penonton ini bisa jadi juga sebagai pelaku. Nah, kalau dia menonton saja itu artinya dan tidak membantu temannya yang menjadi korban, dia juga bisa menjadi pelaku. Ya, dia dengan menonton saja tidak membantu temannya, nah itu juga bisa menjadi pelaku. Gitu. Itu sudah tidak ada rasa kepedulian ya. Kita lihat ya temannya diejek, dipermalukan di kelas gitu, di semena-mena sama temannya atau bahkan dipukul misalkan ya. Tapi yang lainnya menonton saja gitu. Itu rasanya sudah tidak ada kepedulian. Itu. Jadi ada dua faktor utama yang menyebabkan perundungan ya, Nak ya. Yang pertama ada yang Ibu bilang tadi adalah kebencian dan yang kedua adalah ketidakpedulian. Saya juga sempat ngeliat kayak ada orang yang iri sama orangnya ini karena dia itu pinter. Dia jadinya dia tuh kayak ngejek-ngejek orang yang pinternya ini. Itu termasuk juga kan pembulian, Bu? Ya, biasanya kata-kata seseorang yang dia merasa itu memberikan pujian ya. Iya. Tapi kadang-kadang ada motif tersirat di dalamnya ya, ada maknanya yang sebenarnya dia ada rasa benci mungkin ya, iri dia melihat temannya seperti itu, juga termasuk perundungan. Nah, itu termasuk bully namanya ya. Saya juga dapat kasus dari teman saya. Ini baru-baru ini, yaitu ya dibully sama temennya, tapi dengan kata bercanda, hanya bercanda gitu aja. Ya. Tapi juga yang korbannya ini kayak merasa itu cuma candaan, bukan dianggap serius sama korbannya. Itu karena si korban ini tidak merasa dia dibully, apa itu termasuk dalam pembulian? Nah, kita harus bedakan lagi yang mana namanya bercanda, mana namanya membuli ya. Kalau kita lihat bercanda ini orang yang bercanda dengan yang diajak bercanda ini sama-sama merasa oh ini memang untuk hiburan, tidak melukai perasaannya dia, tidak melukai fisiknya dia, itu masih namanya bercanda. Tetapi kalau memang sudah membuat kita merasa tidak nyaman, merasa kita sudah perasaan kita disakiti, itu sudah pembulian namanya. Ya, tergantung lagi kembali kepada konteksnya ya. Dia bercandanya apakah sudah kelewatan, apa masih bisa diterima itu. Dan untuk bercanda itu biasanya tidak dilakukan terus-menerus, nah. Gitu. Jadi bercanda ya sudah saat itu saja gitu ya, tidak menyinggung gitu. Kalau membuli itu biasanya dilakukan berulang-ulang. Gitu. Terus juga Febri pernah dengar berita kalau misalnya ada wanita yang jalan di misalnya jalan yang sepi, terus ada cowok gitu. Nah, padahal wanitanya ini pakai baju tertutup, tapi dia tuh dianggap pakai baju yang ketat gitu, Bu. Kayak dia tuh padahal pakai baju tertutup, tapi dia pakai baju ketat. Nah, jadi si cowoknya ini dia kayak nafsu gitu loh, Bu. Ya. Itu gimana, Bu? Itu jelas sekali namanya pelecehan seksual ya, Nak ya. Jadi kenapa Ibu bilang pelecehan seksual? Karena itu ada niat dari si pelakunya, maaf ya. Itu memang ada niat dari si pelakunya. Kita mau pakai baju tertutup pun ya, mau pakai jaket, kita mau pakai sarung tangan, mau pakai helm, mau pakai apa. Kalau sudah niatan dari pelaku ingin melakukan pelecehan, ya akan bisa terjadi dan itu memang salahnya si pelaku. Kita tidak bisa menyalahi si korban pelecehan ini ya. Jadi yang memang salah adalah pelakunya,
bukan korbannya. Kita tidak boleh menyalahkan korbannya, tapi kita harus mendampingi korbannya, ya. Pasti bakalan ada dampak yang dari si korbannya. Terus itu juga kan kayak viral gitu di media sosial. Terus netizennya ini kayak bilang, ini pakai baju ketat makanya si cowok jadinya nafsu. Itu dampaknya itu secara fisik dan mental juga kan, Bu? Iya, betul. Ada dampak fisik dan mentalnya, Nak, ya. Kalau dari dampak fisik itu biasanya kita akan menjadi lebih minder, ya, minder, tertutup juga ya dengan pergaulan. Kita juga ada rasa trauma rasanya, ya kan. Seharusnya kita berjalan gitu ya, dimana dengan posisi yang aman gitu, tapi jadinya tidak nyaman. Dan perlu kalian ketahui ya anak-anak ya, jadi kejadian perundungan ini ataupun perundungan biasanya itu dilakukan di sekolah juga bisa ya. Untuk di sekolah itu merupakan peringkat ketiga, Nak, dilakukannya perundungan, 3 besar ya. Di atasnya itu yang paling pertama adalah di jalan umum. Jalan umum. Yang pertama yang paling banyak dilakukan perundungan itu adalah justru di jalan umum. Yang kedua adalah di kendaraan umum atau transportasi umum. Dan yang ketiga adalah di sekolah. Jadi seharusnya tempat umum tersebut menjadi tempat yang nyaman untuk kita ya. Tetapi ternyata di tempat umum itu juga merupakan tempat yang berbahaya untuk kita. Jadi kita perlu untuk aware atau berhati-hati nak dimanapun kita berada gitu ya. Terus cara menghindar dari kasus pelecehan itu gimana, Bu? Cara menghindar dari kasus pelecehan ya. Iya. Ya. Yang pertama kita harus mengetahui dulu mana yang boleh disentuh sama orang, mana yang tidak boleh disentuh sama orang. Ya. Itu merupakan pengetahuan kita dari dini. Jangan sampai orang boleh menyentuh bagian-bagian yang tidak diperbolehkan. Yang kita ketahui kan daerah yang tidak boleh disentuh adalah bibir, ya. Kemudian ada alat-alat reproduksi ya, yang kita tahu apa saja alat reproduksi yang laki-laki dan yang perempuan itu tidak boleh. Itu yang pertama harus kita ketahui supaya tidak terjadi. Dan kemudian kalau bisa juga kita menggunakan pakaian yang sopan memang ya, supaya tidak menarik si pelaku. Walaupun memang ada niatan dari pelaku, tetapi kita juga harus berhati-hati gitu. Jangan berada di tempat yang sepi-sepi sendiri misalkan ya. Dan masih banyak juga cara-cara yang lainnya ya. Terus juga cara melawan dari pembulian itu sama dari kekerasan seksual itu gimana, Bu? Soalnya kan banyak juga dari si korbannya ini diancam sama si pelaku untuk nggak bilang ke siapa-siapa. Jadi dia kayak merasa takut gitu untuk melapor hal tersebut. Itu gimana, Bu? Yang pertama, kita tidak boleh takut, Nak. Kalau kita dibully, kita tidak boleh takut karena kita punya hak. Kita punya hak untuk melindungi diri kita. Jadi laporkan saja. Laporkan dengan orang terdekat kalian yang bisa kalian percaya. Misalnya di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan guru atau dengan kepala sekolah ya. Gitu. Dan ada juga di lembaga-lembaga masyarakat yang bisa membantu kita. Gitu. Jadi jangan takut. Ya, biasanya kan banyak yang takut ya. Iya, Bu. Justru orang yang menonton pun biasanya korban perundungan ini dia juga merasa takut. Jadi dia tidak berbuat apa-apa. Sebaiknya orang-orang yang menonton ini punya keberanian, harus punya keberanian untuk melawan pelaku, kemudian melaporkan hal ini. Karena kalau tidak dilakukan pelaporan ini, bisa akan menambah korban-korban selanjutnya lagi. Gitu. Jadi kita harus berani untuk melawan dan juga melaporkan hal tersebut. Terus juga misalnya dia tuh udah berani melapor, tapi yang diajak cerita itu kayak nggak percaya karena kayak nggak masuk akal aja. Terus juga kayak nggak ada bukti. Jadi si korbannya ini jadi kayak ngapain aku cerita sama dia ya, nggak dipercaya. Itu pendapat Ibu gimana? Ya itu tadi. Jadi itu masih rasa kepeduliannya masih kurang nak ya. Dan dia belum menemukan tempat
untuk bercerita yang tepat, dia belum tepat. Jadi yang seperti disebutkan tadi, kalau di rumah kalian bisa bercerita dengan orang tua, kemudian kalau di sekolah kalian bisa bercerita dengan guru-guru yang ada di sekolah ya. Jadi dan mungkin yang nonton nanti ini jadinya bisa tahu sebagai teman ya, sebagai yang melihat adanya perundungan, sebaiknya untuk belajar lebih meningkatkan kepedulian sehingga nanti kita bisa membantu teman kita ya. Pesan ibu, jangan takut kalau melihat adanya pembulian, jangan takut, kemudian laporkan gitu. Terus juga saya dapat ngeliat di jalan biasanya ketemu sama orang yang lagi nge-catcalling kita. Nah itu termasuk pelecehan juga, Bu? Ya, catcalling itu adalah untuk pelecehan verbal biasanya ya, itu adanya siulan seperti itu ya, memanggil-manggil seperti itu memasukkan pelecehan karena membuat kita merasa tidak nyaman. Catcalling itu merasa tidak nyaman sehingga perilaku itu biasanya adanya di tempat-tempat umum ya. Ya seperti itu ya. Terus juga yang nge-catcalling kita tuh kita kayak takut, terus juga merasa nggak aman. Terus tuh juga gimana caranya kita ngelawan orang yang nge-catcalling kita biar dia nggak ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Cuman ke kita aja, sampai sana aja dia ngelakuinnya. Iya. Catcalling itu kan yang mau bilang tadi itu merupakan perundungan juga ya, pelecehan seksual. Intinya sama dengan melawan yang cara melawan perundungan tersebut ya. Ada dua cara supaya dia tidak kembali melakukan hal tersebut ya. Yang pertama itu adalah menghindar. Yang kedua adalah melawan. Beda ya? Beda, Bu. Menghindar. Misalkan kalian ada di segerombolan orang yang melakukan catcalling itu di keramaian, ya kita menghindar saja. Jangan kita berada di sana. Itu namanya menghindar, ya. Tapi kalau kita konteksnya berdua saja dengan orang tersebut, kita bisa lawan dia. Kita kan punya HP ya, kita punya HP, kita bisa juga merekam tindakan tersebut. Kemudian kita laporkan kepada polisian misalnya ya, ataupun orang tua, gitu, aparat-aparat yang ada di sana. Gitu. Jadi jangan takut untuk melaporkan. Gitu. Ada pegang HP langsung direkam, atau kita bisa lawan dia ya dengan kita bilang tegas, kita bilang saya tidak suka diperlakukan seperti ini menyinggung saya, seperti itu, atau bilang stop, Anda sudah keterlaluan, misalnya seperti itu. Jadi si orang ini akan oh ya ini tidak bisa saya lecehkan, tidak bisa kita dulu. Jadi kalau bisa pilih ya antara dua itu, yang mana ya? Yang pertama bisa menghindar, atau yang kedua kita bisa melawan orang tersebut. Apa yang harus kita lakuin untuk mengurangi kasus ini di kalangan remaja, Bu? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasus perundungan ya yang terjadi di remaja? Salah satunya adalah meningkatkan rasa toleransi. Pernah dengar kata toleransi? Pernah, Bu. Iya, toleransi artinya kita menghargai perbedaan. Ya, itu salah satu cara untuk kita bisa mengurangi ataupun mencegah terjadinya ini. Bayangkan ya, misalkan contohnya di kelas ini yang tadinya beragam, ada perbedaan pendapat ya, perbedaan budaya, fisik, kita bisa punya sikap toleransi semuanya. Kita bisa menghargai teman kita bisa mewujudkan rasa kasih sayang di kelas tersebut, dan kita bisa mendukung teman kita satu sama lain. Pasti hal perundungan itu kecil adanya di kelas, dan apabila memang sudah terjadi yang namanya perundungan, kita cepat untuk mengambil tindakan. Itu dia yang didasari oleh sikap toleransi lagi ya.
Nggak kerasa ya waktunya udah berjalan begitu cepat, Bu. Makasih banget ya Bu udah mau datang ke podcast ini, udah mau ngeluangin waktunya untuk sharing-sharing tentang pelecehan seksual, tentang perundungan terhadap remaja kepada sobat SPEN yang ada di rumah. Terus juga mungkin Ibu ada mau disampaikan ke sobat SPEN yang ada di rumah tentang pelecehan seksual sama tentang perundungan gitu, Bu. Ya, ingin Ibu sampaikan agar meningkatkan rasa toleransi ya. Coba belajar lagi apa itu sikap toleransi. Itu menjadi PR untuk kita semuanya, tidak hanya siswa ya, guru, orang tua pun juga begitu. Karena ini yang merupakan cara supaya tidak terjadinya perundungan itu. Itu saja. Kemudian pesan Ibu juga kepada anak-anak yang mungkin tidak sengaja ataupun sengaja misalkan melakukan perundungan, sebaiknya hentikan hal itu, karena hal itu tidak hanya berdampak kepada korbannya, pelaku pun juga punya dampaknya ya. Adanya perubahan nanti akan merasa lebih dewasa, lebih cepat marah ya, dan dampak-dampak lainnya itu sangat merusak juga kepribadian kita. Jadi hentikan perundungan tersebut dan lakukanlah hal-hal yang positif. Begitu juga dengan korban. Kalau kita dirundung, jangan kita balas juga dengan merundung orang. Yang kita lakukan adalah kita alihkan pikiran kita alihkan perasaan kita kepada hal-hal yang positif. Misalnya dengan membaca buku-buku ya. Kemudian kita juga bisa menulis cerita kita di diary. Nah, ada namanya dulu menulis buku diary gitu. Atau kita juga bisa menceritakan hal tersebut kepada orang-orang yang kita percaya, sehingga beban yang kita rasakan itu sedikit berkurang. Dan kita juga mendapatkan nasihat-nasihat yang positif dari orang-orang yang kita percaya tersebut. Yang terakhir, kepada orang-orang yang menyaksikan perundungan, tingkatkan lagi rasa kepedulian kita bahwa kita juga bertanggung jawab atas perasaan orang lain tersebut. Jadi tingkatkan rasa kepedulian kita melihat, kemudian kita membela teman kita yang dirundung, kita melawan orang yang melakukan tersebut, dan kita laporkan kejadian tersebut kepada guru kita di sekolah, orang tua, ataupun pihak-pihak yang dapat membantu kita dalam mengatasi hal tersebut. Baik, terima kasih Bu atas pesannya yang udah dikasih ke Sobat SPEN dari rumah. Sebelum saya tutup ke episode hari ini, saya mau ngajakin Ibu untuk ngucapin yel-yel SMP 10, yaitu sepeda kuat, sepeda jaya, secara bersama-sama. Hitungan ketiga kita ucapin secara bersama-sama, Bu. 1, 2, 3. Salam sepeda kuat, sepeda jaya.